Militer Israel telah menguasai Rafah di jalur Gaza. Ini terjadi seiring dengan prospek kesepakatan gencatan senjata dengan Hamas yang semakin tidak menentu. Kendati Israel makin membabi buta di tanah Palestina. Hal tersebut tak lantas membuat para pejuang Palestina untuk menyerah begitu saja. Bahkan dalam beberapa waktu terakhir, bentuk perlawanan para pejuang Palestina mulai merasakan Israel. Hal ini lantaran para pejuang Palestina berhasil mengembangkan sejumlah persenjataan militer yang digunakan untuk menyerang balik Israel. Lantas senjata apakah yang dimaksud? Tanpa berlama-lama, berikut adalah 7 senjata baru buatan pejuang Palestina. Sniper Goal. Sniper Goal adalah senjata berbahaya yang diklaim buatan Brigade Al-Qassam, pasukan sayap kanan Hamas yang sangat ditakuti oleh Israel. Nama Goal sendiri diambil dari seorang komandan Brigade Al-Qassam, yakni Adnan Al-Goal, yang terbunuh oleh tentara Israel pada tahun 2004 silam. Diketahui, sniper ini pertama kali diperlihatkan ke publik pada tahun 2014 silam melalui sebuah video. Dalam video yang diposting di situs mereka, Al-Qassam mengatakan bahwa sniper Goal ini adalah senapan kaliber 14,5 mm dengan jangkauan mematikan hingga 2 km. Untuk kemampuannya sendiri, sniper Goal diklaim memiliki daya rusak yang sangat luar biasa. Bahkan sniper ini mampu membunuh target meskipun sudah berlindung di balik beton dan mengenakan rompi anti peluru. Tidak heran jika sniper ini menjadi momok menakutkan bagi tentara Israel di tengah konflik yang bergejolak antara Palestina dan Israel. RPG Al-Yasin. Rocket Propelled Grenade atau RPG Al-Yasin merupakan roket berbasis anti-tank yang dikembangkan oleh Brigade Al-Qassam. Penggunaan nama Al-Yasin pada senjata ini adalah bentuk penghormatan kepada Sheikh Ahmed Yasin yang tewas dibunuh Israel pada tahun 2004 silam. Melansir dari laman tribunnews.com, RPG Al-Yasin termasuk hulu ledak ganda yang meledak dalam 2 tahap. Tahap pertama meledak dan menembus perlindungan luar, dan tahap kedua menembus baja tank dan meledak di dalamnya. Untuk spesifikasinya sendiri, RPG Al-Yasin ini dibekali dengan kaliber peluru 64/105 mm, memiliki jangkauan tembak dan jarak 100 meter hingga 500 meter, kecepatan maksimum 300 meter per detik, dan dapat diluncurkan dari bahu atau drone sehingga menjadikannya sangat mobile. Terkait dengan sepak terjangnya di dunia peperangan, RPG Al-Yasin pernah berhasil menghancurkan kendaraan tempur Israel di sebelah timur kota Jabalia di utara jalur Gaza. Bahkan pada tahun 2023 lalu, RPG Al-Yasin berhasil menembus lapis baja komposit tank Merkava Mark IV milik Israel. Padahal nih ya, tank Merkava diklaim sebagai tank yang tak terkalahkan. Taunya malah takluk di senjata buatan Hamas. MLR LM90. Multiply Rocket Launcher atau LM90 merupakan peluncur rudal terbaru yang dibuat mandiri oleh kelompok Hamas. Selain nama LM90, peluncur rudal ini juga diberi nama Al-Makatmeh. Penggunaan nama Al-Makatmeh ini adalah bentuk penghormatan kepada Ibrahim Al-Makatmeh, aktivis Palestina yang tewas di tangan Israel pada tahun 2003 silam. Untuk spesifikasinya sendiri, LM90 memiliki daya jangkau 90 km dan dapat menampung hingga 8 roket sekaligus. Hal ini tentu membuat pejuang Hamas mampu menargetkan wilayah tengah di Palestina yang diduduki oleh tentara Zionis. Bahkan kerusakan yang terjadi di Tel Aviv beberapa waktu lalu juga disinyalir berasal dari ledakan LM90. Kalau peluncur roket ini muncul, kayaknya tentara Zionis auto bubar satu persatu deh. Drone Shehab. Drone Shehab merupakan drone bunuh diri yang diproduksi sendiri oleh kelompok Hamas. Untuk spesifikasinya sendiri, drone ini mampu membawa hulu ledak seberat 30 kg dan dapat terbang hingga 250 km. Selain itu, drone ini juga dilengkapi dengan sistem navigator yang menggunakan koordinat GPS dan gambar satelit untuk mendeteksi target. Sedangkan untuk pengoperasiannya, drone ini bisa dikendalikan dengan operator darat yang terintegrasi dengan kamera, sehingga tingkat akurasi serangan menjadi jauh lebih baik. Bahkan, sistem pertahanan Israel yang ada di daerah itu pun tidak berhasil menghalau serangan tersebut.
Drone Al-Zuhwari. Selain drone Shehab, drone Al-Zuhwari juga merupakan salah satu drone bunuh diri yang dikembangkan oleh kelompok Hamas. Penggunaan nama Zuhwari sendiri terinspirasi dari nama insinyur Tunisia, yakni Mohamed Zuhwari, yang membantu kelompok Hamas dalam pengembangan drone tersebut. Untuk spesifikasinya sendiri, drone ini dapat membawa hulu ledak seberat 40 kg, mampu mencapai kecepatan maksimum 185 km per jam, dan diklaim memiliki jangkauan hingga 2.500 km. Berdasarkan rekam jejaknya, drone ini berhasil membuat Israel ketar-ketir saat Hamas melakukan serangan pada akhir tahun 2023 lalu. Drone Ababil. Drone Ababil merupakan drone pertama yang diproduksi oleh kelompok Hamas. Penggunaan nama Ababil sendiri terinspirasi dari kisah yang tertulis dalam Al-Quran, yakni pada surat Al-Fil. Dalam kisahnya disebutkan ada pasukan burung yang membawa batu pijar yang mengalahkan sekelompok pasukan yang menyerang kota Mekah. Dari segi kemampuan, jenis drone yang digunakan oleh kelompok Hamas ini mampu melesat dengan kecepatan hingga 125 mil per jam dengan ketinggian 5.000 meter. Selain itu, drone Ababil ini memiliki karakteristik stabilitas yang baik dengan kecepatan tinggi dan mampu bermanuver. Dengan daya hancur yang luar biasa, tidak heran jika drone ini diklaim sebagai salah satu drone canggih kelompok Hamas. Pasalnya, drone Ababil dibuat dengan 3 varian langsung dengan karakter yang berbeda-beda, mulai dari drone intai, drone pengebom, dan drone bunuh diri. Mutabar One. Tidak hanya memproduksi sistem persenjataan untuk melakukan serangan, kelompok Hamas juga membuat persenjataan yang berfokus pada pertahanan. Sebut saja Mutabar One. Mutabar One merupakan sistem pertahanan udara jarak pendek buatan kelompok Hamas yang berpotensi menimbulkan ancaman signifikan. Untuk spesifikasinya, senjata ini memiliki peluncur yang dapat berputar 360 derajat dan sistem rudal yang dapat dioperasionalkan dari jarak jauh. Meskipun tampak sederhana, Mutabar One diklaim efektif bisa menaklukkan kendaraan udara tak berawak atau helikopter yang terbang rendah. Sayangnya hingga saat ini belum diketahui secara pasti soal daya jangkau dari Mutabar One. Umumnya, sistem pertahanan udara jarak pendek ini mampu mencapai jarak hingga 30 km, ketinggian maksimal 21 km, pendeteksian radar sejauh 120 km, dan kecepatan amunisi yang ditembakkan bisa mencapai 3.087 km. Namun sepertinya senjata ini ditujukan untuk meledakkan proyektil pada ketinggian tertentu agar pecahan hulu ledak menembus area tertentu. So, gimana nih tanggapan kalian terkait persenjataan Hamas yang tampaknya mulai membuat Israel ketar-ketir? Komen di bawah ya. Thank you, update lovers.